Ya, teman-teman kita sudah masuk ke minggu kedua ya, dan sudah ada beberapa aktivitas yang ada di Evlen. Saya lihat diskusinya cukup menarik begitu ya, diskusinya cukup menarik. Nanti kita akan bahas setelah saya menjelaskan sedikit hal begitu ya, mengingat kembali tentang standar isi dan juga masuk ke standar proses begitu. Kemudian kita akan bahas diskusi yang ada di dalam video yang sudah dilakukan di Evlen begitu. Oke, teman-teman, ini terkait dengan standar isi dan standar proses. Teman-teman sudah sempat membacanya? Gimana? Standar isi? Yuk, dari siapa dulu silahkan. Bondan gimana Bondan? Serius banget ini Bondan. Gimana Bondan? Standar Lagi isi buka itu apa? materinya, Pak. Hah? Belum dibaca materinya? Oke, ya. Terus siapa lagi yuk? Vanes? Gimana Vanes? Dibaca enggak materinya? Belum, Pak, baru Belum. di-download. Baru di-download ya. Oke. Lama-lama tak tutup ini ya. Oke. Shirley. Gimana Shirley? Shirley gimana? Belum membaca, Pak, baru Belum baca membaca ya. ini. Baru baca ini. Oke, teman-teman. Please ya. Jadi ini nanti yang harus kita rubah ya. Ini yang nanti yang harus kita rubah. Bahwa satu hal teman-teman yang perlu kita ingat begitu ya. Jadi seberapa banyak yang kami berikan itu tidak ada artinya kalau teman-teman sendiri tidak ada komitmen untuk belajar begitu. Jadi ini yang harus dirubah paradigma belajarnya. Ini nanti calon-calon guru loh ya. Calon-calon guru yang nantinya akan menjadi role model bagi peserta didik. Jadi belajar itu bukan sekedar kehadiran kita dalam Zoom meeting seperti ini begitu ya, bukan. Justru belajar yang sesungguhnya itu adalah belajar yang lahir karena keinginan teman-teman untuk melakukan itu. Itu paling penting teman-teman. Jadi nanti tolong sebenarnya tidak banyak kok yang kami berikan itu. Justru yang banyak itu adalah aktivitas belajar yang teman-teman lakukan secara mandiri. Dan itu lebih berarti ya daripada apa yang kami sampaikan ke teman-teman. Karena yang seperti ini kan bisa jadi hal yang harus wajib hadir gitu ya. Bisa jadi secara fisik teman-teman ada di Zoom meeting ini, tetapi belum tentu ya, belum tentu keinginannya untuk belajar, komitmennya belajar. Nah, ini yang penting. Jadi bagaimana nanti kita bisa menjadi seseorang yang luar biasa? Ya kita harus melakukan sesuatu yang luar biasa. Kalau yang kita kerjakan biasa-biasa saja, kita belajarnya biasa-biasa saja, ya hasilnya pasti ya biasa gitu. Jadi tidak ada orang yang kemudian jadi orang yang hebat sekali kalau dia tidak melakukan lebih yang dilakukan oleh orang lain. Jadi itu ya teman-teman ya, please mulai ya, apalagi ini sudah masuk ke tahun yang kedua menuju ketiga begitu ya. Jadi artinya teman-teman ini sudah hampir separuh jalan begitu. Sehingga kalau ini nanti tidak dirubah, maka nanti tidak akan ada apa-apa yang teman-teman peroleh begitu ya. Apalagi tantangan ke depan itu semakin kuat begitu. Teman-teman harus ikut PPG dan seleksi PPG-nya nasional loh teman-teman ya. Bukan berarti nanti UKSW menyelenggarakan PPG, teman-teman seleksinya di UKSW, tesnya diselenggarakan UKSW, enggak, seleksinya nasional. Jadi teman-teman akan berkompetisi sifatnya tidak lokal lagi, tapi nasional. Dan itu syarat menjadi guru. Guru harus S1 dan bersertifikat pendidik. Nah, nanti kalau konsep belajarnya masih seperti ini, ya teman-teman akan kesulitan nanti larinya. Kesulitan untuk mengejarnya. Karena teman-teman tidak mempersiapkan dari sekarang bagaimana belajar, bagaimana menyiapkan semuanya sejak awal. Begitu ya teman-teman ya, please mulai dilatih dirinya.
Jadi kalau teman-teman melihat materi di standar isi, nanti akan ada 2 file begitu ya teman-teman ya. Standar isinya nanti akan ada 2 file. Yang pertama tentang apa namanya, peraturan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaannya sendiri ya, nomor 21 tahun 2016 begitu ya. Dan ini bicara tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. Jadi teman-teman, kenapa pemerintah menentukan standar isinya? Karena standar isi inilah yang nanti akan menentukan ya, seberapa jauh harapan pemerintah terhadap lulusan-lulusan di setiap jenjang. Makanya kan ada satuan pendidikan gitu ya, ada satuan pendidikan. Sehingga tiap jenjang di sini ada pendidikan dasar dan menengah. Jadi ditentukan seberapa jauh harapan pemerintah terkait dengan, karena ini kurikulumnya berbasis kompetensi, maka seberapa jauh kompetensi-kompetensi atau kemampuan yang diharapkan untuk setiap jenjangnya. Kalau kita di SD, ya pasti khusus untuk kemampuan yang diharapkan untuk anak SD. Anak SD nanti itu lulus bisa apa gitu. Dan ini pasti diawali dengan SKL gitu ya, standar kelulusan bagi peserta didik untuk setiap jenjangnya. Baru ditentukan nanti isinya apa. Nah nanti setelah peraturan ini nanti akan ada lampirannya. Nah lampirannya itu berisi tentang kompetensi-kompetensi yang harus dicapai. Ada kompetensi inti dan juga ada kompetensi dasar yang memuat untuk masing-masing bidang studi gitu ya. Kalau di SD gitu ya, kalau di SMP SMA bisa jadi mata pelajaran. Nah ini adalah standar isi teman-teman. Jadi isinya tentang ini. Ya. Dan kalau kita lihat begitu ya, kalau kita lihat di sini standar isi ini pasti disesuaikan dengan substansi yang ada di tujuan pendidikan nasional kita. Ya. Sehingga kalau kita lihat kemarin begitu ya, kalau kita lihat substansi di apa namanya? Di tujuan. Nah, ini kalau teman-teman kemarin perhatikan di tujuan nasionalnya kita gitu ya, di sini ya. Ini ya. Sebenarnya ini sudah jelas sekali gitu ya, bagaimana pemerintah sudah menetapkan begitu ya, bahwa Indonesia itu harus menyiapkan pendidikannya itu untuk menyiapkan semua warganya ini menjadi manusia yang utuh gitu. Yang utuh itu artinya dia memiliki yang kemarin itu ya, 100% education itu ya, memiliki sikap yang baik. Sikap yang baik itu pasti kaitannya dengan ketuhanan dan juga kepada sesama. Jadi ada spiritual dan sosial. Nah, makanya di sini ada sikapnya ya, spiritual dan sosial. Dan juga mereka akan punya kecakapan atau kemampuan. Nah, ini dalam sisi pengetahuannya. Kemudian ada keterampilannya. Sehingga di sini di standar isi tadi betul-betul ditetapkan. Pasti harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang meliputi 3 ranah tadi. Sikap, kognitif, dan juga psikomotornya. Dan sikapnya nanti ada 2 ini, ya, spiritual dan sosial. Karena seberapapun ilmu pengetahuan yang kita miliki, seperti yang saya sampaikan kemarin ya, kalau tidak kemudian diikat, difilter dengan sikap yang baik, maka pengetahuan itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, disitulah nanti hubungan dengan Tuhan, hubungan juga dengan manusia. Kalau itu baik, pasti pengetahuan yang dimiliki dan keterampilan yang dimiliki itu bisa dimanfaatkan secara baik juga begitu. Begitu ya teman-teman ya. Sehingga standar isi itulah ya, standar isi nanti yang ada di sini ini yang akan menentukan kriteria dan ruang lingkup kompetensi lulusannya. Sehingga nanti seperti yang saya sampaikan tadi ya, seberapa besar, seberapa jauh kompetensi yang diharapkan. Baik dari sisi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilannya. Ini teman-teman yang harus kita pahami. Kenapa perlu ditentukan standar isi? Supaya tahu ruang lingkupnya apa. Sampai seberapa jauh kompetensi yang diharapkan. Sehingga disinilah nanti yang akan menentukan materi-materi apa yang harus diberikan untuk mencapai kompetensi itu. Jadi bukan berbasis materi loh ya. Basisnya adalah kompetensi.
Contoh misalkan Shirley. Shirley mau menaikkan badannya dalam sebulan ke depan, ya, katakanlah ingin menaikkan badannya 2 kilo. Kira-kira kalau Shirley hanya makan seperti hari-hari biasa, kira-kira naik enggak 2 kilo Shirley? Tidak, Pak. Tidak. Apa yang dilakukan? Olahraga, makannya Olahraga, dilebihkan. makannya dilebihkan, cukup dilebihkan saja atau dengan kriteria tertentu? Cukup, Pak. Cukup, makan yang cukup saja, tidak ditentukan kriterianya, makannya harus apa, nasinya gimana, lauknya gimana begitu? Atau pokoknya makan banyak gitu. Makanan yang bergizi, yang Nah, protein. betul. Sehingga dari target itulah nanti yang kemudian ditentukan materinya apa. Identik dengan makanan tadi. Kalau hanya diperbanyak nasinya, nah jadi naik 2 kilonya itu jadi naik perutnya saja kan ya. Karena karbohidrat saja gitu kan ya. Apalagi tidak diimbangi dengan treatment lain dengan olahraga tadi begitu. Jadi materinya nanti menyesuaikan dengan kompetensi yang diharapkan begitu. Jadi inilah pentingnya standar isi teman-teman untuk menentukan ruang lingkup dan batasan kompetensi yang harus dimiliki dalam setiap jenjangnya. Nah, itu nanti akan dituangkan dalam 2 kategori begitu ya. Kompetensi inti ya, kompetensi inti dan yang kedua adalah kompetensi dasar begitu. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman ya, kalau kita lihat kompetensi yang diharuskan begitu ya. Ya. Ini ada dua hal yang harus dicapai. Jadi kalau kompetensi inti ya, kompetensi inti itu kompetensi yang sifatnya masih umum yang harus dimiliki oleh jenjang tertentu begitu. Jadi umum, masih sangat umum. Ya. Tetap dalam 3 ranah itu tetapi secara umum. Belum masuk ke bidang studi atau mata pelajaran kalau di dalam jenjang SMP dan SMA. Jadi sifatnya itu masih generik secara umum gitu ya. Ini kalau kita lihat. Ini. Sifatnya generik nanti. Nah, ini kompetensi inti. Umum. Kalau anak SD itu ya bisa apa begitu. Kalau misalkan mereka harus menganalisis yang seperti apa. Itu masih sangat umum. Kemudian nanti baru akan ditentukan dalam ruang lingkup yang lebih spesifik untuk masing-masing muatan atau mata pelajaran. Nah, kalau kita lihat nanti akan seperti ini, teman-teman. Jenjang SD nanti akan berbeda dengan SMP dan SMA begitu. Ya. Jadi, secara umum di SD itu misalkan ya, untuk kompetensi intinya jadi untuk yang sikap ini yang spiritual dan sosial, nanti akan seperti ini dirumuskannya. Menerima, menjalankan, menghargai ajaran agama yang dianutnya. Ini umum banget. Ini pasti tidak jauh beda dengan yang SMP, SMA. Pasti sama di sini. Sikap sosialnya yang harus dilakukan ya ini. Jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, tanggung jawab dalam berinteraksi, dalam keluarga, teman, dan sebagainya. Ini tidak akan terjadi kalau pembelajarannya dilakukan dalam konteks yang teacher center. Ini tidak akan ada percaya dirinya, tidak ada kesempatan mereka untuk mengungkapkan apa yang dia miliki begitu ya. Jujurnya dari mana, disiplinnya dari mana bisa dilihat kalau aktivitasnya tidak mengarah ke sana begitu. Ya, tanggung jawabnya gimana? Kalau tidak ada aktivitas yang mengarah bagaimana tanggung jawab itu bisa muncul dari peserta didik. Nah, ini nanti yang akan menentukan. Berarti kalau isinya atau standar kompetensinya harus sampai ke situ, maka berarti nanti aktivitas belajarnya bagaimana ya? Nah, itu nanti yang disebut sebagai standar proses begitu. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian pengetahuannya bagaimana? Nah, pengetahuannya ada di sini gitu. Jadi memahami sesuatu yang sifatnya faktual ya, faktual itu yang fakta-fakta itu ya. Kemudian ada konseptual.
ya, konseptual. Ini terkait dengan konsep-konsep tertentu, misalkan volume, gitu ya. Kalau matematika ya volume, kemudian luas, gitu. Prosedur, prosedur itu bagaimana menentukan volumenya itu, sampai pada ke metakognitif. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa belajar itu tidak hanya belajar tentang fakta, tetapi belajar itu untuk apa kemarin menurut Einstein? Halo, masih ingat enggak? Belajar tidak hanya mengenal tentang fakta-fakta, tetapi belajar itu untuk apa? Halo, gimana kemarin sudah dijelaskan loh, luar biasa. Bahkan video ini barang tak gawe, wis tak edit ke sidik-sidik gitu loh. Ayo please, Shirley tadi udah dinaikkan 2 kilo, jadi kemampuannya naik ini ya. Ya Shirley dulu, gimana? Belajar tidak hanya belajar tentang fakta-fakta saja, tetapi apa? Belajar berpikir untuk mengolah kemampuan berpikirnya, toh? Halo, mentraining gitu loh. Jadi melatih bagaimana berpikir, melatih untuk memberikan kesempatan otak ini untuk melakukan aktivitas yang namanya berpikir begitu. Jadi tidak hanya belajar fakta-fakta saja, bukan sifatnya informatif saja dan konseptual saja, tetapi sampai ke prosedural, sampai ke metakognitif. Kalau mengolah pikir, nah dia harus sampai ke sini gitu. Jadi kalau kita belajarnya mengolah pikir, kemudian eh, menggunakan aktivitas-aktivitas yang sifatnya lebih ke menganalisis, mensintesis sampai ke mengevaluasi bahkan mengcreate sesuatu, maka akan sampai gitu ya. Tidak hanya sampai prosedur, bahkan metafisik, metakognitifnya begitu. Jadi mereka bisa mencari keterkaitan. Jadi koneksinya antara mapel apa namanya pelajaran satu dengan pelajaran yang satu, pengetahuan yang satu dengan pengetahuan yang lain. Bahkan sampai mengambil keputusan begitu. Nah, ini yang diharapkan. Jadi pengetahuannya itu betul-betul pengetahuan yang tidak hanya faktual dan konseptual saja gitu. Kalau faktual dan konseptual itu ya hanya nanti sampai C1 dan C2 saja. Prosedural tadi nanti sudah sampai masuk kepada C3-nya, implementasi begitu ya. Tapi kalau metakognitif ya pasti tidak sampai kalau hanya diceramai saja tanpa ada diskusinya, menganalisis dan juga proyek-proyek yang diberikan. Dengan cara apa? Ya boleh mengamati, jadi melihat begitu ya, melihat. Mengamati itu bukan berarti hanya melihat dengan indera mata loh ya. Misalkan teman-teman akan membedakan, oh ini bau apa, ini bau apa, bisa enggak dengan mata gitu? Bisa. Menentukan ini kasar atau tidak dengan mata, oh ini halus ini, oh ini kasar gitu, bisa enggak? Beberapa bisa, tapi sebagian besar pasti enggak bisa, harus diraba. Yang tadi bau harus dicium begitu. Nah, itu namanya mengamati. Mengamati itu adalah aktivitas untuk melihat informasi dengan alat indera kita begitu. Bisa dilakukan dengan betul-betul melihat, bisa dengan mendengar, mencium, bahkan meraba juga dengan indera kita. Dan ada kesempatan untuk menanya, mencoba dan sebagainya. 5M lah ya. Tapi nanti tidak kemudian oh nanti 5M dimasukkan di situ, mengamati, menanya, tidak harus. Tapi aktivitas yang kita rumuskan itu betul-betul mencerminkan tentang aktivitas 5M itu. Nah, kemudian bagian yang ketiga adalah keterampilan. Nah, ini keterampilannya yang harus dimiliki. Mereka harus kreatif, seperti yang tujuan pendidikan nasional tadi ya. Ada unsur kreatifnya, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Ini tidak akan terjadi kalau mereka tidak diberi kesempatan. Makanya kreatif itu karena kesempatan. Produktif itu pasti dari hasil kreativitas begitu. Kritis akan memunculkan kreatif gitu ya. Mandiri karena mereka terbiasa menciptakan atau membuat sendiri sehingga mereka bisa melakukan itu dan mereka kalau merasa melakukan sendiri kurang maka mereka akan berkolaborasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ini yang sangat sangat penting teman-teman. Ini adalah standar isinya nanti. Mereka harus bisa ini secara umum gitu.
Lah baru nanti muncul ke kompetensi dasar untuk masing-masing bidang studi, teman-teman. Ya, nanti akan masuk ke bidang studi masing-masing begitu. Nah, ini tadi yang saya katakan tadi ya, SMP SMA untuk yang sikap pasti sama gitu ya. Ya, sikap pasti sama. Ini yang SMP. Nah, ini ya. Sikap dan sosialnya pasti sama. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk semua jenjang begitu ya. Nah, nanti kalau sudah semuanya ditentukan kompetensi intinya, baru nanti masuk dalam kompetensi yang namanya kompetensi dasar untuk masing-masing jenjang kelasnya begitu. Nah, nanti baru teman-teman melihat kompetensi untuk, nah nanti sudah akan ditentukan untuk masing-masing mapelnya. Nah, nanti sudah akan muncul di sana. Mapelnya masing-masing sudah ditentukan di sini. Nah, ini sudah ada semua sampai di bawah. Itu yang disebut sebagai kompetensi dasar. Karena sudah masuk dalam tataran kemuatan atau mata pelajaran. Nah, ini nanti. Ini masih agama. Nah, ini misalkan yang matematika kita lihat ya. Contoh dulu, ini yang matematika. Nanti pasti ada juga. Nah, teman-teman bisa lihat sampai ini beberapa muatan lain sampai nanti menuju ke kompetensi-kompetensi sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Seperti ini ya. Ini bidang studi masing-masing. Semua jenjang. Nanti kita lihat yang khusus untuk yang SD, yang untuk sekolah dasar. Nanti teman-teman bisa melihat dan memastikannya sendiri. Jadi itu artinya bahwa standar isi akan menentukan ya seberapa jauh ya cakupannya, kompetensinya yang nanti harus dikuasai di jenjang tertentu begitu. Yang terdiri atas dua tadi ya, kompetensi inti dan juga kompetensi dasar untuk masing-masing bidang studinya seperti ini. Nah, ini yang di SMA, SMK begitu ya. Nanti kalau teman-teman di SD ya harus melihat yang SD-nya begitu. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Banyak sekali di sini. Nah, sehingga nanti kita akan acuannya dari sini, kemudian nanti kita lihat buku siswa dan buku gurunya. Tetapi kita akan rancang sendiri. Nah, itu teman-teman. Setelah kita tahu tentang standar isinya, baru nanti kita berpikir untuk yang namanya standar proses. Kalau tadi kompetensi intinya seperti itu tadi, bagaimana spiritual, bagaimana sosialnya, bagaimana pengetahuannya, dan bagaimana psikomotornya. Maka disitulah nanti yang akan menjadi dasar bagaimana proses pembelajaran yang harus dilakukan. Ya, jadi proses belajar yang harus dilakukan dituangkanlah dalam standar proses. Ya, kalau dilihat dari peraturan menterinya itu nomor 22, kalau tadi 21 ya, ini yang standar prosesnya ada di nomor 22 tahun 2016 begitu. Nah, ini bicara tentang standar proses. Standar proses itu apa? Standar proses adalah standar aktivitas belajar ya, standar aktivitas belajar yang harus dilaksanakan gitu ya. Yang harus dilaksanakan dalam tingkat satuan belajar tertentu ya untuk mencapai kompetensi tadi, inti dan juga kompetensi dasarnya dalam rangka untuk mencapai kompetensi lulusan tadi. Ini mengenai sehingga nanti dari sini akan terlihat apakah aktivitas-aktivitas belajar yang kita lakukan itu bisa mencapai tadi. Bisa menunjukkan sifat disiplinnya, sifat jujurnya, tanggung jawabnya, kreatifnya si anak, kolaborasinya si anak, mandirinya si anak, gitu ya, kritisnya si anak, gitu. Jadi ini yang nanti akan memberikan acuan standar aktivitas belajar yang digunakan untuk mencapai kompetensi lulusan tadi, kompetensi inti dan juga kompetensi dasar untuk bidang studinya. Nah, isinya bagaimana? Kita lihat sama-sama. Isinya bagaimana kita lihat sama-sama. Nah, ini.
Oke. Kalau kita lihat di sini, teman-teman ya. Jadi standar aktivitas belajar yang dimaksudkan tadi, kalau saya buat dalam satu singkatan itu ada I2M3 ya, I2M3 gitu ya. Jadi kalau saya buat dalam bentuk PPT itu nanti akan jadi seperti ini. Ini standar proses yang harus dilakukan. I2M3 gitu ya. I2M3-nya seperti apa? Nah, ini kalau kita lihat. Oke, kelihatan? Nah, I2M3 atau I2M3 gitu ya. Jadi standar dalam proses pembelajaran itu harus interaktif. Interaktif itu artinya apa? Ya, interaktif itu berarti artinya apa? Secara dua arah, Pak. Iya, Oleh dua pelajar arah. sama yang diajar. Ya. Interaksinya sudah dua arah. Tidak lagi satu arah yang dominan gurunya lagi. Makanya nanti ada yang namanya student center. Jadi aktivitas belajarnya sudah sampai ke sana. Kalau yang 2 minggu yang teman-teman lakukan ini, sudah student center atau nunggu aba-aba dari gurunya? Ayo, jujur. Siapa yang tadi malam sempat belajar? Besok kira-kira opo ya gitu? Ada yang memikirkan itu? Jujur. Ada enggak? Nah, stop screen-nya dulu ya. Ada enggak yang tadi malam kemudian besok belajar apa gitu ya? Teman-teman pernah nonton film Three Idiot? Itu keren loh, Indian yang keren itu. Saya nonton berkali-kali, saya enggak bosan-bosan itu. Keren filmnya. Pernah nonton enggak Three Idiot? Film India tapi bagus. Pernah enggak nonton Three Idiot? Coba nonton ya. Di situ betul-betul perubahan paradigma belajar itu nampak banget gitu. Bagaimana seorang mahasiswa, kalau itu menceritakan tentang mahasiswa ya, bagaimana seorang mahasiswa itu kreatif mengubah cara belajar. Jarang sekali mereka mendapati pada saat dia masuk kelas itu dia memikirkan tentang aku akan diberi pelajaran apa ya. Nanti kira-kira gurunya akan ngajari apa ya, atau dosennya ngajari apa itu. Dan akhirnya betul-betul itu dirubah begitu. Yang ada hanya kompetisi untuk mendapatkan yang terbaik tanpa tahu tujuannya untuk apa gitu. Jadi hanya tataran fakta dan konsep tadi. Jadi faktual dan konseptual saja. Itu terus yang dia. Hanya tataran pengetahuannya saja begitu. Itu yang terjadi. Sehingga kalau saya lihat di sini, teman-teman belum punya sikap itu gitu. Apa yang akan dipelajari dan apa yang saya inginkan itu kadang-kadang ya pokoknya ini jam kuliahku gitu ya, kuliah gitu ya. Tapi belum sempat memikirkan tentang apa ya? Kok gini ya? Kenapa kok penonton sih gitu ya? Pernah nggak berpikir kenapa kemarin disuruh nonton dulu gitu? Atau pokoknya jalankan saja, siap Pak gitu ya. Ya, siapa yang sempat berpikir kenapa suruh nonton dulu gitu ya? Ya, ada nggak? Coba sharing sebentar dong. Nita gimana Nit? Kamu Nit? Ya, Pak. Ada, Pak. Apa yang kamu pikirkan Nit? Besok suruh ngapain ya? Gitu. Besok suruh ngapain gitu ya? Oke. Iya. Terus kira-kira dari film yang kamu tonton itu kira-kira membahas apa gitu sempat nggak terpikirkan Nit? Sempet, Pak. Sempat. Pertamanya pas nonton itu ngapain sih suruh nonton ginian gitu, Pak. Mikirnya pertama kali. Terus habis nonton itu ternyata ada pembelajaran dari tayangan tersebut. Terus guru tadi, Pak. Guru tadi ya. Oke, ya. Nah, ini lumayan begitu ya. Sudah sangat apa namanya? Sudah sangat menunjukkan bagaimana kita mulai terusik gitu ya. PW-nya kita itu
sudah mulai terusik gitu. Ngapain gitu ya. Kemudian apa toh? Oh, ternyata terus besok disuruh ngapain ya gitu. Ini yang 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 akan membuka cara pikirnya kita, teman-teman. Nah, itu nanti yang disebut sebagai metakognitifnya ada di situ. Kan kadang-kadang lucu juga ya, suruh nonton gitu kan. Jarang juga ya kuliah kok malah kon nonton toh. Kuliah ki yo diajari gitu. Karena sering kan gitu ya. Namanya kuliah yo diajari. Nah, itu sudah kuno, teman-teman, kalau caranya begitu. Sudah kuno sekali. Kalau hanya diajari dan nunggu gitu. Wah, itu sudah ketinggalan zaman. Konsep itu kalau tidak dirubah, teman-teman tidak akan punya mental pengajar yang kuat gitu. Bagaimana kita bisa menjadi penggerak kalau kita sendiri aja masih PW terus gitu ya, mager terus gitu ya, pasukan leyeh-leyeh gitu ya. Harus dirubah gitu ya, harus dirubah. Jadi mager boleh mager sih ya, tapi ya jangan lama-lama ya. Nanti bisa lupa nanti apa tentang apa yang kita sudah cita-citakan gitu ya. Jadi taruhlah ya, taruhlah keinginanmu ya, cita-citamu, visimu itu dengan standar yang tinggi gitu. Karena disitulah nanti yang akan menunjukkan kualitas dan harga dirinya teman-teman. Jadi siapa yang menentukan kualitas dan harga diri kita ya kita sendiri gitu. Dan itu yang harus diletakkan dulu. Jangan Pak, pokoknya saya pelan-pelan Pak ya. Alon-alon asal kelakon. Wah ya keburu tembak duluan ya. Habis juga di jalan itu ya. Ya harus ditetapkan dulu gitu. Di mana toh? Grade-ku di mana? Nah, teman-teman harus membranding diri sendiri. Kalau enggak di-branding nanti ya sama-sama ya lama-lama ya namanya sama aja kan jadi bisa jadi ditinggalkan kan, orang kan bebas milih kan. Tapi kalau teman-teman brandingnya dia lebih tinggi, katakanlah semua itu hanya 5 watt gitu ya. Teman-teman punya 5,001. Ini cahayanya udah beda gitu. Udah kelihatan mentereng dulu gitu ya. Tapi kalau teman-teman sama Pak, nah ya udah nunggu dipilih kan ya. Dan pilihannya banyak gitu. Nah, itu nanti yang harus diubah. Oke, Nita, keren ya. Sudah masuk ke sana dan nanti kita akan bahas dan diskusikan lebih jauh tentang isi dari video itu dengan standar isinya, standar prosesnya kita begitu ya. Oke, ya. Jadi please mulai harus dirubah. Ya, mulai harus dirubah. Ya, berikutnya. Setelah kita tahu tentang bahwa belajar itu harus interaktif. Yang kedua itu harus menginspirasi atau inspiratif. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Kok ada inspiratif gitu? Apa kira-kira? Inspiratif itu apa? Francisca, sebutkan satu nama gurumu waktu SMP yang kamu masih ingat sampai sekarang. Pak Renggo Dumadi, Pak. Pak Ringgo. Renggo. Pak Renggo. Kenapa? Karena dia cara ngajarnya beda banget. Dia asik juga. Contohnya kan dia guru IPS kan. Iya. Jadi dia nanti ngajarinya nggak cuma pakai buku doang. Ini dia cerita-cerita tentang pengalaman. Jadinya emang bener-bener kondisi sekitar gitu. Iya, kontekstual banget gitu ya. Jadi asik gitu kan ya. Cuma baca buku terus ceramah gitu enggak. Ya ceramah tapi ceramahnya tetap asik gitu. Asik gitu ya. Oke. Ya. Nah, ini SMP loh ya. SD ada enggak yang ingat namanya? Bumul. Bumul. Kenapa Bumul? Kalau tadi Pak Renggo tadi kan memang caranya ya. Cara ngajarnya asik dengan materi-materi yang sangat kontekstual dan up-to-date gitu ya, sehingga kita asik aja dengernya gitu. Apalagi IPS ya. Kan jarang tuh orang suka IPS gitu ya. Tapi ini nyeneng kayak gitu. Kalau Bumul apa? Bedanya dengan Pak Renggo tadi apa? Kalau Bumul itu guru kelas 6. Jadinya emang udah agak ngerti kan, udah agak gede gitu ya. Terus dia tuh ngajarnya tuh lembut banget, nggak suka marah-marah. Sabar gitu orangnya. Terus kalau ngajarin juga enak gitu ya, sabar gitu ya. Gitu loh. Apalagi kalau anak SD kan
Yang laki-laki gitu kan usil banget kan ya Pak. Kelas 6 itu kan saat-saat mulai usil-usilnya itu. Ya, Baru mulai nakal-nakal itu. Nakal dalam arti yang positif lah ya. Ya. Oke, dari 2 orang itu kamu dapat apa? Pengalaman hidup apa dan karakter baik apa yang kamu dapatkan yang kamu terapkan pada dirimu, Francisca? Kalau yang bisa saya terapkan ya, kalau dari Bumul otomatis lebih sabar ya. Lebih sabar ya. Kalau nanti jadi guru, sejennya saya harus kayak Bumul gitu. Dengan galak-galak, kalau ngajar juga pelan-pelan gitu, karena masih SD. Kalau dari Pak Renggo ya, yang ngajarnya tuh kayak friendly aja gitu loh. Friendly ya. Jadi lagi problem at skolariumnya UKSW ya. Nah, itu yang disebut sebagai inspiratif. Jangan sampai nanti yang diingat itu justru pengalaman-pengalaman guru yang wow gitu ya. Saya ada pengalaman yang menarik, ada juga pengalaman yang cukup membuat saya sampai sekarang itu ingat betul gitu ya. Waktu saya kelas 5 SD itu, ada salah satu guru, sampai suara kendaraannya itu kita hafal. Satu kelas itu. Jadi guru kami itu pakai RX spesial. Nggak tahu kalian masih mendapatkan kendaraan dengan merek itu enggak? Jadi ini RX Yamaha RX spesial. Jadi ini kakaknya RX King. Jadi sebelum RX King itu muncul RX spesial namanya. 2 tak, teng 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 gitu ya. Jadi dari perempatan jalan depan sekolah sana itu ya, itu kami sudah hafal bahwa itu suara motornya Bapak itu. Jadi kalau udah dengar suara motor itu kita udah lari masuk kelas, duduk manis, enggak ada suara. Bayangkan. Itu baru suara motornya loh ya. Bayangkan itu baru suara motornya aja sudah kayak gitu. Saking-sakingnya beliau ini kalau ngajar tuh gualaknya luar biasa. Bahkan saya itu mengalami yang namanya saya istirahat sendirian. Jadi yang boleh istirahat itu hanya anak yang bisa mengerjakan matematika. Bayangkan saya istirahat sendiri terus ngapain gitu kan ya. Ya sama aja kan istirahat di luar sendirian gitu. Akhirnya suatu saat saya disuruh ngerjain, saya bilang nggak bisa. Supaya saya tetap di dalam gitu. Dan kalau nggak bisa itu kan dipukul pakai penggaris yang 1 meteran itu loh. Itu yang kami ingat gitu. Yang kami ingat bagaimana cara mengajar dan bagaimana belajarnya waktu itu. Tidak lagi sesuatu yang inspiratif, tetapi satu pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakkan dan kita ingat menjadi satu hal yang tidak nyaman di hati gitu. Nah, ini nanti yang harus dirubah. Guru harus bisa memberikan stimulus peserta didiknya untuk meniru, ya, untuk mengembangkan dirinya. Guruku kok bisa gitu ya, gitu ya. Jadi jangan bilang kita pengen peserta didikku kreatif kalau gurunya tidak kreatif dulu, gitu. Kreatif itu nular, ya, tidak hanya COVID ya. Jadi kreatif itu nular. Kalau gurunya kreatif, anaknya itu udah otomatis, gitu. Anaknya itu di ruang bawah sadar mereka itu sudah ditanamkan karakter-karakter kreatif tadi gitu. Nah, ini yang disebut sebagai inspiratif gitu. Jadi guru harus mampu memberikan stimulus sampai ke sana. Nah, supaya bisa sampai sana ya harus menyenangkan dan menantang gitu ya. Ya harus menyenangkan seperti yang disampaikan oleh Francisca tadi. IPS loh ya. Saya IPS itu yang saya suka sejarah. Ya, sejarah itu saya suka banget. Tapi entah kenapa kalau geografi itu saya masih sulit untuk bisa menerima begitu. Tapi kalau sejarah sama-sama harus menghafal, saya lebih cepat menghafal sejarah. Karena saya suka gitu. Jadi asik gitu ya. Cerita tentang kejadian-kejadian zaman kerajaan, bagaimana prosesnya itu saya senang gitu. Jadi untuk bisa menginspirasi, maka aktivitas belajar itu harus dibuat menyenangkan dan juga menantang begitu. Sehingga membuat kita itu jadi termotivasi untuk mencari. Ya. Sehingga bagian terakhir itu ya harus memotivasi. Ini loh. Jadi tidak hanya sekedar yang seperti disampaikan Francisca tadi, tidak hanya ngajari hal-hal yang sifatnya
sifatnya materi yang ada di buku, tapi juga pengalaman-pengalaman hidup, sejarah-sejarah dan aktivitas beliau sendiri yang bisa menjadi stimulus untuk diberikan kepada peserta didiknya sehingga mereka tertarik gitu. Dan akhirnya tertantang dan termotivasi untuk melakukan sesuatu. Inilah standar proses pembelajaran kita, teman-teman. Jadi harus sampai ke sana. Jadi kenapa kemarin dikasih aktivitas yang harus melihat ini dulu, melihat ini karena ini. Gitu. Dan ini yang bisa dilakukan. Gitu. Jika dengan cara yang seperti ini, maka pembelajaran yang dilakukan itu ya harus kreatif. Gitu. Kalau tidak kreatif, ya sulit untuk bisa sampai ke sana. Kalau pembelajaran yang diciptakan atau yang disiapkan oleh gurunya kreatif, maka siswanya juga kreatif. Gitu. Jadi jangan harap, ayo semuanya harus kreatif. Nah, aktivitasnya aja tidak kreatif. Gurunya bikin PPT-nya ya kurang kreatif, bikin materi dan aktivitas belajarnya juga tidak kreatif. Maka jangan berharap mereka kreatif gitu teman-teman. Nah, ini yang harus kita lakukan. Sehingga slogan saya di 3CM Center itu kreatif karena ada kesempatan. Kreativitas muncul jika ada kesempatan untuk melakukannya. Oke, ini standar prosesnya kita, teman-teman. Ya. Sekarang kita lihat. Ya, kita lihat. Cek ya. Nanti tulis, kemudian teman-teman foto dan kirimkan ke grupnya kita. Ya. Ini mau cek level ini. Salah satu soal tentang operasi hitung bilangan bulat. Untuk melihat gitu ya. Apakah ini yang menginspirasi, apakah ini yang menantang, apakah ini yang membuat kita termotivasi untuk lebih kreatif lagi gitu. Oke ya. Berapa menit? 2 menit, 3 menit cukup atau 5 menit? Berapa menit? 5 menit, Pak. 3 menit ya. Oke, 3 menit dari sekarang. Oke, yang pertama ini. Yang pertama ini jawabannya berapa? 2 atau berapa? 2, Pak. 2 ya. 1 jawaban 2, ya? Pak. 2. Terus yang ini ora ketok ya. Nah, wis ngene. Iki piye kira-kira? Jawabannya piro? 16, ini 26 ya? Oke. 26, Pak. Jawabannya 26. Tunggal ya. Jawabannya siji tok. Iki jawabannya piro iki? Padha ya? Siji tok ta? 1 jawaban ta? Benar enggak? 1 jawaban juga kan? Oke, ini jawabannya berapa kalau yang ini? Jawabannya berapa? 712. Berapa? 712. 712 ya. Oke, karena ini dikurangkan dulu ya. Oke. Oke, terus yang ini jawabannya tunggal enggak? Sama ya, jawabannya tunggal ya. 1 jawaban maksudnya. Ini Pak Susu berapa? Ini juga jawabannya tunggal. Membeli 4 dus kan ya. Setiap dusnya 4, berarti tinggal dikalikan aja dengan jumlah setiap dusnya. Oke, ya ini gambarnya yang menarik. Membeli 4 coklat. Ya, diberikan kepada Nia 2, berapa sisa? Nah, oke, menarik ya, menarik. Tapi jawabannya tetap tunggal. Tapi menarik. Menarik, cara penyajiannya menarik. Jawabannya tunggal. Jawabannya tunggal. Tapi keren ya, keren. Francisca ya. Oh, Francisca. Kreatif gitu ya. Keren. Ini yang akan membatasi peserta didik kita untuk bisa yang tadi. I2M3-nya kurang begitu ya, menantangnya kurang, gregetnya jadi kurang begitu. Bedanya dengan yang tadi apa? Kalau yang tadi mengarah 1 jawaban tunggal ya. Kalau yang ini kira-kira gimana?
Cukup jawabannya 1? Atau untuk menentukan jawaban itu dia harus berpikir sesuatu dulu? Harus berpikir, Pak. Berpikir yang pertama apa, Alvira? Karena itu kan harus membuat 3 segitiga. Terus yang luasnya sama. Kemudian yang B kan suruh membuat 3 bangun datar lain yang mana ada trapesium, terus segi 4, segi panjang gitu, Pak. Jadi harus berpikir bangun datar yang lain. Nah, itu yang namanya metakognitifnya. Metakognisinya dari situ. Dan untuk bisa menentukan bangun yang lain atau segitiga yang lain, apa yang harus dipikirkan oleh siswa dari sini? Apa yang harus dipikirkan? Ini kan diminta untuk membuat segitiga yang lain yang luasnya sama. Luas segitiga yang ini sudah ketahuan belum? Ada nilai-nilai tertentu yang di situ dituangkan dalam bentuk angka? Ada enggak? Pakai kotak itu, Pak. Nah, akhirnya dia akan berinisiatif menggunakan kotak tadi dan disinilah yang namanya metakognitifnya dan dia tahu tentang konsep tentang segitiga. Kalau untuk mencari luas segitiga, minimal dia harus tahu apa? Harus ada apa di sini? Harus ada alas dan tinggi. Nah, mantap. Nah, ini bicara tentang konseptualnya. Dia tahu luas. Luas itu adalah area yang menutupi daerah segitiga itu. Nah, karena dia tahu konseptualnya tentang luas itu alas kali tinggi. Sehingga dia harus menentukan alasnya yang mana di sini. Berapa alasnya, Andreas? Alasnya berapa satuan? 5, Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Mantap. Terus tingginya berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Mantap. Berarti kalau alasnya 5, tingginya 4, maka luasnya 10. 20. Oke. 10 ya? 5 kali 4 dibagi 2 ya? Jadi 10. Oke. Luasnya 10. Baru dari sini, baru bicara tentang bentuk segitiga yang lain. Yes. Kira-kira gambarnya piye? Segitiga yang luasnya 10. Gimana? Sebut aja nanti saya yang gambar. Segitiga siku-siku, Pak. Segitiga siku-siku dengan alas berapa, tinggi berapa? Alas 5, tinggi 4, Pak. Sama, Pak. Oh, sama ya. Siku-siku, pinter ya. 1, 2, 3, 4, 5 di sini ya. Tingginya 4 ya. 1, 2, 3, 4 di sini ya. Nah, ini. Ini kita hubungkan ke sana. Agak menceng-menceng apa-apa ya. Oke. Yang lain? Terima kasih, Andreas. Yang lain? Segitiga apa lagi? Ini baru 1. Yang diminta 3. Yuk. Segitiga lancip, Pak. Segitiga lancip. Oke. Lancip dengan alas berapa? Alasnya 3. Alasnya 3 ya? Ya. Tulis 3. Terus? Alasnya 3. Tingginya 4. Tingginya 4. Tingginya 4? Ya. Tingginya 4. Ini saya gambarnya enggak tahu nanti gimana. 1, 2, 3, 4. Pas di tengahnya atau gimana? Pas di tengah-tengahnya atau enggak? Pas di tengahnya, Pak. Di tengahnya sini? Oke, saya gambar ya. Gini ya maksudnya ya. Gini kan? Ya.
Kita hitung sekarang alasnya berapa ini? 3. Tingginya berapa ini? 4. 4 loh. Berarti luasnya berapa ini? 6, Pak. 6. Padahal yang Ya. diminta? Minta 10, Pak. Iya. Ini berarti gimana? Ganti segitiga, Pak. Ganti ganti alas sama ganti tingginya, Pak. Oke, siap. Oke, alas sama tingginya diganti ya. Bentar, kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu, nggak apa-apa. Yuk, gambar lagi sekarang. Apa? Masih lancip, oke. Lancip. Lancip dengan alas berapa tinggi? Iya, Mas, alasnya berapa? Alas 4, tinggi 5, Pak. Oke, alas 4, tingginya 5. Kita buat ya. Kita cari. Ini 4 ya. Bentar. 4. 1, 2, 3. Sini ya, 4 ya. Anunya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ya. Oke. Ini lancip atau sama kaki? Sama Ya kaki, lancip Pak. sih. Juga sama kaki juga ya. Karena semua sudutnya berapa ini? Oke ya. Alasnya berapa? 4. Tingginya? 5, 5. Pak. Cocok ya? Luasnya pasti 10 ini. Mantap. Masih ada yang lain? Yang lain? Mungkin sama kayak punya Vano tadi, tapi cuma alas sama tingginya diganti, Pak. Kayak cuma di switch gitu, Pak. Di switch ya, 5 dan 4 ya. 5-nya yang alas, tingginya yang 4 ya. Nah, mantap. Bisa juga. Jadi yang di switch, berarti ininya yang 5. 1, 2, 3, 4, 5 di sini ya. Tapi tingginya yang 4 ya. 1, 2, 3, 4. Pasti di tengah sini ya. Begini kah? Ada yang lain? Masih banyak. Yang siku tadi, Pak. Iya, yang siku tadi. Tingginya ini 4. Masih banyak teman-teman. Sehingga ini yang disebut sebagai metakognitif. Bicara tentang segitiga aja tidak hanya segitiga siku-siku. Bicara segitiga lancip, sama kaki. Sembarang juga bisa jadi kan ya. Ya, segitiga sembarang juga bisa. Mau dibuat ke sana misalkan. Ininya saya buat ke sana 10 misalkan. Yang di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalkan di sini. Ini saya kasih misalkan di sini ya. 2, ini 10 ke sana. Alah, kok ya menceng toh. Ini masalahnya orang ya. Nah, itu dibantu tangan satu lagi terus dikasih penggaris, no keren ya. Bisa garis dari sini tuh beda seperti garis di papan tulis ya. Ya, set di sini. Apakah juga 10? Alasnya 10, tingginya 2. Apakah juga luasnya 10? Iya, Pak. Iya. Ini alternatif-alternatifnya. Bahkan segitiga sembarang pun bisa begitu. Ya, metakognitif yang keduanya sudah bicara mengkaitkan dengan apa ini yang B-nya? B-nya sudah mengkaitkan bangun data yang lain. Dan yang tadi ada persegi panjang, kalau persegi panjang gampang enggak? Gampang kan ya, persegi panjang. Berapa? Panjang lebarnya berapa? Bisa enggak dibuat dengan persegi panjang? Ini paling sedikit 3 bangun datar lain. Boleh enggak persegi panjang? Boleh enggak kalau persegi panjang? Boleh, Pak. Panjangnya berapa? Panjangnya 5? 5. Lebarnya 2. Lebarnya 2. Kalau persegi bisa enggak? Bisa, Pak. Berapa kalau persegi? 10 loh. 10 loh. Francisca. Persegi bisa enggak, Van? Kamu panggilannya apa? Siska aja ya, biar
kelihatan keren ya. Atau Lili aja? Ya Lili, Pak. Lili ya. Lili gimana, Lili? Kalau persegi kayaknya nggak bisa ya, Pak, karena kan cuma sekali sisi dan itu harus 10. Nah, ini 10 loh. Berapa kali berapa yang hasilnya 10? Sama loh ya. Sisi kali sisi loh ya. Bisa enggak? Nah, itu yang perlu dipikirkan. Makanya peta kontektif. Jadi tidak bisa masuk ke sana. Persegi panjang oke. Trapesium? Nah, trapesium kan harus mengingat tuh. Mengingat persamaannya apa, gambarnya gimana gitu kan ya. Kalau trapesium bisa enggak? Oh. Trapesium? Piye? Gimana? Trapesium? Ayo, kalau trapesium gimana? Trapesium bisa enggak? Trapesium tuh bangun datar segi 4 yang memiliki berapa sisi sejar ya? Persamaannya lupa enggak trapesium? Luas trapesium, halo. Trapesium jumlah sisi sejar Kali tinggi bagi 2 ya, benar enggak? Iya, Pak. Nah, berarti kan A plus B. Nah, dikalikan dengan tingginya dibagi 2 kan? Berapa? Yang paling gampang dibuat siku-siku aja paling gampang. Trapesium siku-siku kan boleh kan? Trapesium sama kaki boleh, trapesium siku-siku juga boleh begitu. Berapa kira-kira? Sisi sejajarnya berapa? Iya. Ya, gimana? Halo. Ini kan sejajar 2 sama 3, Pak. Hah? Sisi sejajarnya 2 sama 3. Di atasnya 2, bawahnya 3 aja. Oke ya. Terus tingginya piro, Mas? Tingginya 4, Pak. Tingginya 4 ya. Oke, tingginya 4. 1 2 3 4 sampai di sini ya. Oke, sampai di sini 2 sama 3 ya, Mas ya. Iya, Pak. Kita buat trapesium siku-siku enggak apa-apa ya? Ya. Ini ya. Oke. Ini 2, ini 3 ya. Iya, Pak. 3, ini tingginya berapa tadi? 4 ya? 4. Ya. Oke, ini berarti 5 ya. 5, Ya. 5 dikalikan 4 dibagi 2 ya. 10 ya, cocok ya? Oke. Jadi ini salah satu bangun datar selain persegi panjang dengan trapesium. Layang-layang bisa enggak? Layang-layang bisa enggak? Layang-layang bisa enggak? Pindah. Tolong dulu Mas yang datang. Materialnya datang, tolong sebentar. Tolong dilihat udah mau pulang itu. Layang-layang bisa? Bisa, Pak. Bisa? Ya. Kayak Bisa. Ah, bisa. Kalau layang-layang berarti? Diagonal satunya 4, diagonal 2-nya 5. Nah, oke. 4 sama 5 ya? Ya. Nah, ini 4, turunnya 5. 2, 1, 2, 3 di sini. Ya, layang-layangnya meskipun rada besar gini ya, ke arah samping ya, gendut ini ya. Oke ya, 4 kali 5 bagi 2 ya, cocok ya? Ya. Oke, 10 juga. Nah, ini teman-teman yang disebut dengan open-ended yang mengkaitkan dengan metakognitifnya siswanya. Jadi tidak hanya bicara tentang satu hal, tetapi juga ke sana. Kalau yang tadi, yang teman-teman buat tadi, bukan salah.
tetapi hanya memberi kemungkinan untuk berpikir satu arah saja, satu jawaban tunggal. Itu yang disebut sebagai soal rutin begitu. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya, teman-teman. Ya, kita lihat yang berikutnya. Oke. Kita lihat yang berikutnya. Yang ini tadi. Oke. Jadi ini ada rubrik begitu ya, kotak 3 kali 3. Oke. Nanti akan ada 9 bilangan yang akan dimasukkan ke kotak ini. Ini ya. Dan nilainya kurang dari berapa? 21. Tidak boleh lebih dari 21. Kemudian, perhatikan di sini, bilangan yang berada di tengah sama dengan rata-rata dari 2 bilangan yang lain. Jadi yang di tengah ini adalah rata-rata dari 2 bilangan yang lain, baik yang ke arah diagonal maupun ke arah horizontal maupun ke yang vertikal. Begitu. Contoh ini, saya kasih contoh 1. Berarti bilangannya tidak boleh lebih dari 21 ya. Tidak boleh lebih dari 21. Dan bilangan yang di tengah ini harus rata-rata dari bilangan pertama dan yang kedua ini. Contohnya di sini. Bilangan yang di tengah 10. Oke ya. Berarti kalau ini ada 15, di sini berapa? 5. 5, oke, mantap. Ya, 5 ditambah 15, 20, rata-ratanya 10. Kalau di sini sudah ada 10, berarti di sini berapa dan berapa? Ini ada 5 di sini. Ya. Lili tersenyum karena mulai berpikir ini ya, tertantang. Ini yang namanya menantang di sini. Ya. Gimana kalau yang ini? Nah, ini yang lain perlu di 7 sama 13 bisa, Pak? Gimana? 7 7-nya sama di mana? 7 di atas. Ini 7. B7. 7. Hanya 13. 13. Hanya. Oh, H. Nah, Sini ya. Ini 17. 13. 13. Iya. Oke. Ini kan 7. 10. Rata-ratanya 10 ya. Oke. Cocok. Ada lagi? Nah, ini udah ada 7 tuh. 4, 16, gitu-gitu. Ya. Yang C-nya ini berapa? C4. C-nya 4. Yakin 4? 16. Yakin 4 C-nya? Yakin 4? Tak tulis 4 loh ya. Yakin, Pak. Rata-ratanya apakah 7? Halo? 5 tambah 4, 9 loh. Rata-ratanya apakah 7? Enggak ya? Berapa, Mas? C-nya 9, Pak. C-nya 9? Oke, kita lihat dulu. C-nya 9. Terus di G-nya 11. Oke, sebentar satu-satu. Ini 9? Iya. Oke, cocok ya. 14 ya. 7 ya. G-nya berapa? G-nya 11. G-nya 11. Karena ini 9 ya. Ini 9. Iya. Ini 11, 20, 10 ya, cocok. Yang ini 13 cocok rata-ratanya? Cocok, Pak. Cocok ya. Oke. D-nya berarti Cocok. berapa? Cocok. D D-nya berapa? 8. 8. D-nya 8. Terus F-nya 12. 12. Oke. Cocok ya? Iya. Oke. 1. Ini tadi sudah. Kalau di ya. Yang tadi sudah. Sekarang yang ini. Tidak boleh vertikal dan horizontal saja. Kalau vertikal kan gampang kan ya. Bagi 2 dah ya. Oke ya, ke arah sini juga bisa. Oke, ini tidak boleh itu. Cara yang lain. Ya. Tentukan sebanyak mungkin cara untuk membagi persegi di bawah
menjadi sama besar bagiannya. Dibagi 2 sajalah ya. Tapi harus sama besar. Ronan? Ada ide? Bentar Pak, lagi mikir Pak. Oke, ya. Boleh dicermati dulu. Boleh dicermati dulu. Boleh saya menjawab, Pak? Oh, sangat boleh. Adit ya? Ya. Gimana, Adit? Menurut saya itu dibagi menjadi 4, Pak. Dibagi 2 saja? Oh. Nah, bagi 2 aja, Adit. Nah, ini sama besar ya, dibagi 4 ya bisa. Ini mau dibagi 4 kan mesti cari begini kan ya. Tapi ini dibagi 2 aja, tapi tidak boleh vertikal ataupun horizontal, tapi bagiannya podo. Oke, gimana, Dit? Dibagi diagonal berarti, Pak? Miring. Diagonal enggak boleh juga, ya. Itu kan umum banget kan ya. Vertikal, horizontal, terus diagonalnya. Enggak boleh yang ketiga hal itu. Harus cara yang lain. Oke. Gimana caranya? Jadiin trapesium. Jadiin trapesium? Gimana trapesiumnya? Kan itu ada 1, 2, 3, 4 kotak yang di atas itu dari Ini 4 kotak ya. Dari garis yang, aduh ngomongnya gimana ya Pak? Kan dari ke kanan gitu ya. Ini ke kanan ya. Ini dari yang titik yang pertama ini. Ini. Bukan, atas. Ini. Sebelahnya. Ini. Ya. Dari terus sini? Turun ke Oke, bawah. turun bawah. Enggak, ke bawah. Bawah terus? Enggak, ke nyambungnya kayak gini. Nah, ini tadi turun terus kemana? Oh, itu enggak boleh, kotaknya enggak boleh manuk ya Pak? Enggak boleh kepotong ya Pak? Boleh. Nah, kalau boleh tuh ntar pakai kertas. Ini kemana sekarang? Ke sini, ke bawah, sama ke menceng sini? Pak Wahyudi, ini ke titik bawah aja. Ke sini aja ya? Paling bawah, di ini dulu. Di kotak paling bawah, atau dikasih titik dulu, gitu, terus baru ditarik. Yang paling bawah ini? Yang kanannya. Kanan. Ini? Nah, dia turunnya gini loh Pak. Oh, turunnya miring ke sini gitu maksudnya? Ya. Terus? Kan jadi kayak trapesium gitu. Kalau ditambahin kan agak sama gitu loh Pak. Ya, oke. Ini maksudnya tadi kan dari sini turun ke bawah sana ya? Dari sini ke sini toh? Maksudnya toh? Iya. Ini dari sini lurus ke sana ya? Ke bawah sini ya? Ya, gitu ya? Oke, yo. Bisa juga satu lagi. Ya. Berarti dari sini langsung ke sini tadi ya? Ini toh maksudnya? Oke. Ya, kita hitung sama persis ya. Sama persis. Karena kita hitung ini kan, ini loh, 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5. Kemudian ini nutup ke sini, 6. Ini nutup ke sana ya. Nutup ke sana. Nah, jadi sama dengan yang daerah sini. Oke, 1, baru 1. Masih banyak. Ya. Yang lainnya, kita cari, ya ini yang lainnya. Oke, ini baru 1. Terima kasih Lili. Ya, yang lain. Ini baru 1. Berarti ini udah terbagi masing-masing 8 kotak kan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini juga sama 8. Nah, sekarang gimana? Ini baru 1. Novita? Saya Pak, Alvira. Alvira, oh iya Alvira. Gimana Fir? Tadi saya mikirnya yang diagonal itu Pak, yang miring. Tapi oh iya, kata enggak Pak boleh. Kan nggak bisa. Enggak boleh. Harus cara yang lain. Ronan gimana? Ini masih penasaran Ronan ini. Iya Mas? Bentar Pak, masih belum ketemu. Belum ketemu ya? Ya.
Oke. Oke. Yuk, yang lain boleh loh ya, mencoba yang lain, silahkan. Yohana? Yohana? Yohana gimana? Bentar, Oh, bentar ya. Pak, ini lagi. Lagi mencoba ya. Dia? Gimana dia? Belum, Pak. Masih ya. Yuk. Sekarang ya dari sini dulu coba misalkan. Ini kalau misalkan ini turun ke bawah boleh enggak? Boleh enggak? Ini ke Boleh, sini Pak. boleh enggak? Ke sini boleh enggak? Boleh juga Zigzag kan? berarti. Nah, ini boleh enggak ke sini? Boleh. Boleh kan? Terus kemana lagi kira-kira? Lurus. Hmm? Lurus, Pak. Lurus terus. Ya. Ke sini ya. Up. Up. Turun. Turun. Kiri. Aduh. Sebentar. Malah hilang ya. Bentar. Terus kemana? Kiri. Ke kiri. Ya. Ke kiri ya. Turun. Oke. Turun lagi. Ya, Pak. Mentok ya. Sekarang cek, hitung. Yang sebelah sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau sebelah kiri 8 otomatis, kalau sebelah kanan 8, yang kiri juga 8. Oke, mantap. Sudah dapat 2. Keren. Tadi Mas siapa namanya? Mas siapa tadi yang ini tadi? Yang jawab? Mas Bondan. Bondan ya? Oke. Keren. Yuk, masih banyak. Yuk, coba lagi. Masih banyak. Yuk. Kalau misalkan dari kotak paling bawah ditarik garis gimana, Pak? Yang paling bawah sebelah mana? Ketiga. Kotak ketiga dari atas. Kotak ketiga dari atas. Ke sini. Ini. Narik garisnya dari situ, Pak. Dari sini kemana? Ya. Ke kotak pertama, atas sendiri. Ke atas sana? Enggak, Pak. Jadi nariknya miring. Ini miring Jadi ke sana? kayak kebalikannya punya Lili. Oh, ini ke sini? Enggak, Pak. Ini miring. Miring kemana? Miring ke sana? Iya. Oh, ke sana ya? Oke. Iya, tapi enggak sampai atas, tapi sampai sampai atas sih, Pak. Sampai atas sana ya? Iya. Ke sana ya? Iya. Sampai ke sini? Kalau seperti ini, membagi 2 sama banyak enggak? Nah, ini lebih banyak yang di sini kan, kelihatan kan ya? Iya. Lebih banyak. Oke, belum. Gimana caranya supaya dia sama? Ya. Saya, Pak. Oke. Nah, ini saya hapus dulu ya. Satu lagi ya. Ini saya hapus dulu. Dari 2 yang pojok, Pak. Pojok kiri atas yang kedua. 2. Yang pojok kiri atas. Ini ya? Bukan, yang Pak. kedua sini. Bawahnya. Ini. Yang pojok kiri, paling kiri. Paling kiri ini. Nah, situ. Terus? Situ ke kanan 1. Ke kanan 1, oke. Ya. Terus turun. Turun. Turun 1. Turun 1. Terus ke kanan 2. Ke kanan 2 ya. Terus turun 1. Turun 1. Terus ke kanan. Ke kanan ya. Oke. Ini udah kelihatan ini. Mantap ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sip. Ronan keren. Oke. Cukup ya permainannya ya. Yo. Jadi ini yang diharapkan teman-teman. Jadi itu yang memungkinkan nanti mereka akan bergerak tidak hanya di tataran faktual dan konseptual saja, tetapi sampai ke prosedur bahkan metakognitifnya mereka begitu. Jadi ini yang nanti teman-teman perlu perhatikan ke sana begitu. Jadi nanti
proses belajarnya harus sampai ke sana, teman-teman. Harus sampai ke sana. Ya. Harus sampai ke sana karena inilah yang dituntut nantinya gitu. Jadi sudah kompleks problem solving, kreativitas, kemudian berkelompok dan sebagainya, critical thinking dan sebagainya. Jadi sudah tidak lagi hanya jawaban tunggal yang diharapkan. Kalau jawaban tunggal tercapai enggak tadi? Tercapai enggak? Tercapai enggak kalau hanya jawaban tunggal? Seperti yang tadi. Tidak akan tercapai, teman-teman ya. Jadi makanya sudah harus dirubah. A2M3-nya tadi betul-betul menantang, tapi juga memotivasi, dan juga menginspirasi kok itu ya. Tadi coba miring ke sini, itu akhirnya akan muncul gitu. Nah, mereka akan, dan itu nanti akan mengarahkan pada critical thinking-nya mereka itu. Pasti nanti kreatif gitu. Karena mereka diberikan cara-cara seperti itu, nanti suatu saat dia akan bikin lagi dengan cara-cara yang lebih kreatif. Dan tadi tidak lagi teacher center ya, makanya tadi ada komunikasi dan sebagainya tadi. Karena nanti harus pinter-pinter nanti kerjanya tim gitu. Dan dia harus pinter berkoordinasi dengan orang lain, melakukan negosiasi untuk mendapatkan satu jawaban yang oke, ngontrol emosinya, namanya kerjasama ya. Terus mengambil keputusan ini, decision making-nya ini. Jadi nanti mereka akan mampu melakukan ini namanya. Jadi dia akan fleksibel untuk menentukan tadi. Makanya tidak hanya satu jawaban, jawabannya akan banyak. Dan ini yang terjadi teman-teman. Ya, kalau zaman dulu ini makanya muncul guru itu digugu dan ditiru. Jadi apa yang dibawa oleh guru itu betul-betul dinanti-nantikan oleh anak-anak zaman itu loh ya. Dan gurunya waktu itu dianggap sebagai sumber satu-satunya gitu. Sehingga peserta didiknya itu selalu menunggu gurunya membawa sesuatu ini. Tapi kalau sekarang udah beda banget. Anak-anak sekarang itu udah beda banget. Nah, ini yang terjadi. Ntar ini saya hapus dulu ya. Tak hapus dulu ini ya. Nah, kalau dulu begini, sekarang seperti ini teman-teman. Gurunya udah nyiapke, udah capek-capek nyiapke, tapi dia mikirkan apa? Justru malah mikirkan yang lain, saking kreatifnya mereka. Gitu. Sehingga harus diberikan sesuatu yang menantang buat mereka. Sehingga mereka tidak lagi mencari kesibukan-kesibukan yang lain. Ya, WA-an wis ora sempet gitu ya. Update status pas kuliah ini ya ora sempet gitu. Karena dia betul-betul dikondisikan pada situasi yang, coba tadi pada saat kita menggambar tadi, sempat enggak kepikiran mau ini mau itu. Semuanya concern betul di situ loh teman-teman. Nah itu, makanya nanti sumber belajarnya harus betul-betul kita perhatikan. Nah ini standar proses yang harus kita berikan kepada anak-anak kita nantinya begitu. Nah, ini yang diharapkan sehingga tadi A2M3-nya betul-betul bisa terjadi begitu teman-teman. Yang ini tadi. Ya, yang ini tadi. Mana tadi? Yang mengarah kepada bagaimana aktivitas belajar itu betul-betul bisa dilakukan dengan prinsip standar prosesnya ini tadi begitu. Nah, ini yang dilakukan oleh kita begitu. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh guru-guru yang kreatif begitu teman-teman. Nah, ini yang harus diperhatikan begitu. Sehingga nanti teman-teman kalau kemudian teman-teman lihat lebih lanjut lagi begitu ya di standar proses, nanti dalam aktivitas pembelajaran itu dibagi dalam tiga kategori gitu ya, 3 kategori aktivitas. Ya, 3 kategori aktivitas yang nantinya akan dilakukan oleh teman-teman pada saat melakukan pembelajaran. Ya, yang kita sebut sebagai aktivitas belajar yang dirancang dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering kita sebut sebagai RPP begitu. RPP didukung dengan 4 komponen yang lain. Nah, di dalam aktivitas dalam RPP itu nanti ada aktivitas-aktivitas yang terdiri atas 3 aktivitas tadi. Ada pendahuluan, kegiatan inti, dan juga penutupnya. Begitu teman-teman ya. Jadi ini nanti akan kita bahas lebih lanjut pada saat kita menyusun perangkatnya. Tapi paling tidak teman-teman sudah punya gambaran bagaimana proses pembelajaran yang diharapkan dengan standar isi yang diharapkan tadi. Jadi tidak hanya kognitifnya saja, bahkan tidak hanya fakta dan
konseptual saja, tapi sampai ke prosedurnya bagaimana, bahkan sampai ke meta kognitifnya begitu. Tidak pada memberitahu, tetapi mencari tahu. Dan kita harus sadar, guru, dosen itu bukan satu-satunya sumber. Harus berubah paradigma itu. Jadi belajar jangan nunggu dosennya. Belajar itu ya harus lahir dari komitmen diri sendiri. Pendekatan yang sifatnya tekstual ya, teks itu sekarang sudah pendekatan ilmiah seperti yang tadi. Mulai berpikir menggunakan kemampuan berpikirnya. Tidak hanya berbasis konten, materi lagi, tetapi kompetensinya. Belajar tidak hanya parsial tadi, satu-satu tadi, tapi bersifat menyeluruh tadi. Ya. Tidak hanya pada jawaban tunggal tadi, yang rutin tadi, tapi sudah multidimensi karena sudah harus sampai ke meta kognitifnya tadi. Tidak hanya verbal, tetapi aplikatif, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian jangan lupa, karena ini harus full percent education, ada sikap baik di sana, ya tidak hanya kemampuan yang sifatnya pengetahuan, tetapi juga harus ada hard dan soft skill-nya. Ada disiplinnya tadi masuk di sana. Ya, bagaimana berkolaborasi, dan seterusnya. Begitu. Nah, ini hal-hal yang harus dilakukan pada saat kita mengajar. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan video yang kemarin kira-kira piye? Ya. Apa yang menarik dari apa yang saya sampaikan dengan video yang sudah teman-teman tonton? Ya. Kembali ke Nita. Tadi Nita yang sudah cerita gitu ya. Ya, Nit. Menurut kamu kira-kira hubungannya apa, Nit? Dengan apa yang saya jelaskan dan dengan video yang kemarin. Filmnya India sih, tapi isinya keren. Gini Pak, dalam pembelajaran itu membutuhkan menggunakan teknik yang kreatif itu tadi Pak, yang bisa menarik siswa-siswi untuk mengerjakan sesuatu hal tersebut. Pak. Ya, perlu kreativitas ya, supaya mereka bisa mengerjakan sesuai dengan kemampuannya mereka. Itu satu menurut Nita. Ya, Nita mengatakan seperti itu. Oke. Terima kasih Nita. Yang lain gimana pendapatnya? Ini Nita mendapatkan di situ memang harus kreatif ya, tidak ada tawaran lagi begitu. Harus ada teknik, bahkan strategi, bahkan nanti model yang digunakan pun juga harus kreatif begitu. Oke. Yuk, yang lain gimana? Tika? Tika gimana, Tik? Kalau dari video yang kemarin itu kan kayak sebelumnya kan guru-gurunya itu kayak apa ya namanya ya, kayak meledik gitu ya Pak, kayak ini nggak bisa. Terus pas ketemu guru yang tepat dan gurunya itu tahu kelemahannya itu, nah gurunya tahu ini anak ini mau dibikin belajar yang seperti apa gitu. Oke, menarik sekali ya. Jadi awalnya guru bahkan orang tuanya loh ya. Bahkan orang tuanya sampai mengkondisikan si anak ini sangat terpuruk loh, kasihan sebenarnya ya. Tapi pada saat dia ketemu pada orang yang tepat, ya, pada orang yang tepat, dia bisa mengembangkan potensinya luar biasa. Nah, ini salah satu karakteristik pembelajaran yang zaman now tadi. Ini kalau kita lihat bagian yang namanya mengenal karakteristik peserta didik. Nah ini, di bagian yang ke-14 ya. Atas perbedaan individu dan latar belakang dan budaya peserta didik. Nah ini yang harus dilihat juga. Bagaimana peserta didiknya, bagaimana keadaannya, sehingga dia perlu dilayani dengan tepat, sehingga potensinya betul-betul. Dan akhirnya dia betul-betul tumbuh menjadi anak yang luar biasa, membanggakan tidak hanya untuk dirinya, bahkan untuk keluarga dan juga sekolah pada saat ketemu dengan orang yang tepat. Pernah dengar Profesor Yohanes Surya? Tidak pernah. Beliau adalah seorang ahli fisika loh. Yohanes Surya. Tidak pernah dengar ya? Beliau yang punya Surya Institute, yang punya model pembelajaran gasing, gampang, asik, dan menyenangkan. Satu kalimat yang menarik dari beliau. Sebenarnya tidak ada anak yang tidak pintar. Tapi tergantung dia ketemu siapa. Artinya ketemu siapa itu ya tergantung gurunya siapa gitu.
Jadi pada saat dia ketemu dengan guru yang tepat, seperti anak yang tadi ya, saat dia ketemu guru yang tepat, dia keluar semua potensinya. Lingkungan yang tidak tepat akan menentukan kemana peserta didik ini akan berkembang. Kalau lingkungannya kreatif, maka dia akan jadi orang kreatif. Kalau teman-temannya kreatif, dia akan jadi anak yang kreatif. Kalau gurunya kreatif, dia juga akan tumbuh menjadi anak yang kreatif. Ini yang menarik dari film itu, teman-teman. Bagaimana anak yang dipandang semula menjadi anak yang memang tidak ada harapan lagi sampai dipindah-pindah, gitu ya. Orang tuanya juga melihat, wah ini menjadi ya bisa jadi katakan ya kakaknya kan keren gitu ya dari sisi akademik gitu loh. Wah ini anaknya kok seperti ini. Makanya ditaruhlah di sekolah yang khusus gitu. Tapi ternyata di sana bahkan sampai kepala sekolahnya pun sampai mengatakan hal-hal yang tidak enak buat si anak ini. Gitu. Jadi pada saat dia berada pada orang yang tepat, makanya Yohanes bilang tergantung dia ketemu siapa gitu kan. Makanya Yohanes Surya berani mengambil teman-teman yang dari Papua, yang dari pedalaman, yang dari Sumba, dari daerah timur sana, yang dianggap mereka tidak punya kemampuan. Tapi ternyata setelah masuk ke bimbingannya Pak Yu, bahkan mereka berprestasi di luar negeri loh. Bahkan jadi orang hebat di luar negeri loh. Anak-anak Papua loh. Hebat luar biasa yang sering diremehkan kemampuannya. Ternyata mereka punya kemampuan yang luar biasa. Jadi yang kita dapatkan hari ini, kalau kita pengen nantinya, ya kita menjadi guru-guru yang tadi, I2M tadi ya, dan bahkan menginspirasi mereka, ya kita dulu harus mengubah wajah kita. Tidak harus jadi cantik banget, ganteng banget, enggak. Tapi menarik untuk peserta didik. Menarik itu bukan berarti ukuran fisik yang harus harus glowing gitu ya, enggak juga. Tapi pada saat kita datang itu dinanti-nantikan oleh mereka. Keberadaan kita itu enggak bikin mereka jadi bosan, ngantuk. Nah, ini yang disebut sebagai kategori menarik. Pada saat kalian bisa menarik perhatian mereka, bisa menginspirasi mereka, mereka senang, tertantang dengan apa yang kita lakukan, pasti Indonesia hebat itu pasti akan terwujud. Dan itu yang bisa kita lakukan begitu ya, tanpa harus bilang, pemerintah ngapain sih? Nah, sekarang kita tanya diri kita, apa yang sudah kita lakukan? Kalau kita aja juga rebahan aja kan ya, rebahan saja gitu ya, dikasih materi tidak dibaca gitu ya. Nah ini saya mulai menyakiti saya. Materinya tidak dibaca gitu ya. Ya. Jadi harus mulai dirubah. Mulai dirubah cara pandang kita bagaimana belajar. Kalau cara belajar kita sudah dirubah, maka suatu saat pada saat kita mengajar itu tidak perlu kita setengah mati untuk melakukan proses pembelajaran itu, karena roh dan pengaruh yang lahir dari apa yang kita kerjakan itu betul-betul sampai ke mereka. Kalau kita betul-betul bisa belajar dengan baik, pasti suatu saat kita bisa ngajar dengan baik. Kalau kita ngajarnya baik, mereka pasti bisa belajar dengan baik. Nah, ini proses yang harus kita lakukan, teman-teman ya. Jadi, disitulah yang harus kita bangun. Kenapa di UKSW itu selalu dikatakan, ya, we are of creative minority. FKIP juga profesional berkarakter berdaya cipta itu ya creative minority itu. Karena yang dibutuhkan nanti di situ, teman-teman. Tidak masalah jumlah kita tidak banyak gitu ya. Tapi kita menjadi bagian yang tidak banyak itu. Yaitu orang-orang yang kreatif. Dan kreatif itu nular. Kreatif itu karena kesempatan dan dia nular untuk orang-orang yang ada di sekitar dan lingkungan kreatif itu. Jadi buatlah aktivitas belajarmu nanti menjadi sesuatu yang kreatif, pasti kita semua juga akan menjadi pribadi-pribadi yang kreatif.